Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Shalom saudara, pagi yang penuh anugerah Tuhan. Saya percaya kasih-Nya melimpah di tengah-tengah kita. Dan kita akan belajar lewat Mazmur ini, yaitu kuasa Tuhan menjangkau hidupmu. Saudara ucapkan bersama saya, kuasa Tuhan menjangkau hidup saudara, hidup saya. Yakinlah dimanapun kau berada, kuasanya sanggup menjangkau. Maka ketika kita sadar akan tema ini, apapun masalah saudara, apapun beban-bebanmu, apapun penyakitmu, Dia sanggup menjangkau, menyelesaikan, menjawab, memberi kemenangan. Dan saudara akan mengalami segala kebaikan Tuhan, segala kuasa Tuhan melimpah-limpah. Dan ketika kita menyadari itu, saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu Ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saya ulangi, tetapi sesudah itu Ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Setelah tinggal 2 hari, maka ayatnya berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekarang ini mari kita pergi ke Yudea. Kenapa Dia akan pergi? Di mana ada Lazarus, Dia akan sampai ke sana. Artinya Lazarus sedang sakit di satu tempat, Yesus ada di tempat yang lain. Maka Dia pergi karena artinya saudara, disinilah yang dikatakan bahwa kuasa Tuhan menjangkau kita. Saudara, jadi kalau kuasa Tuhan menjangkau hidupmu, seperti Tuhan bilang, mari kita pergi menghampiri Lazarus yang sudah mati, yang sudah sakit parah dan mati. Mari kita pergi ke sana. Artinya saudara, disinilah saudara mesti membuka hatimu dan berkata, terima kasih Tuhan. Artinya engkau mau datang kepadaku, engkau menjangkau keadaanku, engkau menjangkau apapun yang sedang aku alami. Tuhan itu sanggup. Kenapa saudaraku? Kuasa Tuhan menjangkau hidupmu, ada hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, Dia Tuhan tidak melupakan kita. Dia Tuhan tidak melupakan saudara. Yang kedua, Dia bertindak sampai tuntas. Jadi saudara, yang pertama kita bahas bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Dia ingat, Dia tahu saudara butuh pertolongan. Dia tahu tanpa Tuhan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu saudaraku, kalau Dia tidak hadir pada waktu itu, engkau tidak berdaya, engkau akan mengalami kekalahan dan dipermalukan. Tetapi Tuhan tidak akan lakukan itu, karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara, Yeremia pasal 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang padanya. Perhatikan kata terkenang saudara. Artinya dia ingat terus. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayangi. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Saudara lihat, Tuhan terkenang kepada kita. Tuhan teringat saudaraku. Dia tidak bisa melupakan saudara. Saudara, mungkin kita yang sebaliknya malah melupakan Tuhan. Bahkan seringkali nggak ingat akan Tuhan. Tuhan selalu ingat saudara. Dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, Tuhan selalu mengingat. Sampai Dia mati di kayu salib, Dia ingat bahwa saudara tidak berdaya tanpa Tuhan. Saudara, waktu engkau disia-siakan, waktu engkau ditinggalkan, dikhianati, Tuhan ingat engkau. Waktu engkau dalam keadaan saudaraku dipojokkan, Tuhan ingat saudara. Waktu Tuhan saudara difitnah, disakiti, dibenci, Tuhan ingat saudara. Pada waktu saudaraku menghadapi jalan-jalan buntu, Tuhan ingat saudara. Dan Tuhan mengenang saudara. Dan Dia tidak hanya mengenang, tapi firman-Nya berkata Dia menyayangi. Saudara, itu sebabnya hari ini percayalah kuasa Tuhan akan menjangkau hidupmu. Kenapa? Dia Tuhan yang tidak melupakan kita. Dan ketika Dia tidak melupakan, Dia selalu mengenang saudara. Dan Dia tidak akan pernah melakukan tindakan yang merugikan. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau orang menyayangi kita? Pasti apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta dikasihnya. Apalagi Tuhan. Kalau saudara dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan, maka saya yakin tidak hanya hidupmu, keluargamu, seluruh orang-orang yang kau cintai mengalami kemenangan, sukacita, kekuatan Tuhan. Yang kedua, saudara, perhatikan ketika kuasa Tuhan menjangkau hidupmu, Dia bertindak sampai tuntas. Jadi kalau Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan tidak setengah-setengah. Kalau manusia, saudara, bisa memulai, belum tentu bisa menyelesaikannya. Manusia mungkin berkata, saya pikir-pikir dulu. Saya mesti punya pengalaman dulu baru saya bisa menolong engkau. Saya mesti belajar dulu, saya minta kekuatan dulu, minta pertolongan yang lain, baru saya bisa bertindak. Tetapi kalau Tuhan tidak demikian, saudaraku. Bahkan manusia yang sudah berjanji akan menyelesaikan, akan melakukan yang terbaik, bahkan dia tidak bisa menyelesaikan semuanya. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya kemampuan. Tetapi kalau Tuhan, Tuhan itu hebat. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya hari Kristus Yesus. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menyelesaikannya. Jadi kalau Tuhan bekerja, dia bertindak sampai tuntas. Saudara, berapa masalahmu dia akan tuntaskan. Apapun kesulitanmu dia akan tuntaskan. Kenapa? Karena dia Tuhan punya kuasa dan kuasanya menjangkau hidupmu. Hari ini saudaraku, mari tetap terbuka hatimu untuk firman Tuhan. Tetap terbuka untuk datang pada pertobatan dan berkata, Tuhan, ampuni aku mau hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku tidak mau mundur, aku tidak mau menjauh dari Tuhan. Ketika Engkau berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan, pengiringan-Mu, percayalah saudaraku, dia akan bertindak sampai tuntas. Dan saudara akan alami bagaimana dahsyatnya Tuhan itu. Kalau Tuhan yang menuntaskan saudara, engkau cuma tercengang-cengang dan berkata, saudara, Tuhan itu mengagumkan, Tuhan itu luar biasa. Engkau mungkin cuma hanya seperti orang yang terpesona, saudara. Kenapa? Tuhan kita Tuhan yang sangat-sangat perkasa. Tuhan sangat tahu segala pergumulan hidupmu. Hari ini saudaraku, biarlah kalau engkau berkata, Tuhan, setengah masalahku lagi belum selesai. Kapan Tuhan? Jangan ragukan Tuhan. Dia bertindak dari awal sampai dengan akhir. Dia bertindak tuntas, saudara. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang tidak pernah mempermalukan saudara. Tapi dia Tuhan yang membawa engkau dari kemenangan pada kemenangan. Membawa engkau dari segala keterikatan kepada keluar ada kelepasan dan kemenangan. Membawa engkau dari satu ke tempat keadaan yang susah, mengalami satu keadaan yang penuh keberkatan dan kemenangan. Itulah Tuhan yang ajaib. Kalau demikian, alamilah kuasa Tuhan menjangkau hidupmu hari ini. Sepanjang pergumulanmu, apapun beban-bebanmu, saudara, hari ini katakan, aku percaya ini menjadi hari yang diberkati Tuhan, karena aku melihat kebenaran Tuhan menjadi bagianku. Janji Tuhan akan menjadi sesuatu kemenangan bagi hidupku. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun kau berada. Amin.